Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 terhebat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita semua. Hari ini kita mulai belajar kembali ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Baiklah anak-anak, kegiatan belajar hari ini adalah pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Subtema 3, Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi anak-anak? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan tekad, ketabahan dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi anak-anak? Rasul Ulul Azmi itu ada 5. 1. Nabi Musa alaihissalam. 2. Nabi Nuh alaihissalam. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam. 4. Nabi Isa alaihissalam. 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak, kita kupas Rasul Ulul Azmi yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu anak-anak tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh itu mereka sambut dengan cemoohan dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh menyiarkan agama Islam, yaitu ajaran Allah. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikutnya. Perlu kamu ketahui anak-anak, mukjizat Nabi Nuh adalah 1. Bisa mendatangkan air bah atau mendatangkan banjir. 2. Bisa membuat kapal yang besar. Rasul Ulul Azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Adapun mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu 1. Diberikan beliau tidak bisa mati, artinya tidak hangus kalau dibakar. Rasul Ulul Azmi yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh anak-anak. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwanya. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah anak-anak, maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah menjadi Rasul.
Untuk mukjizat Nabi Musa alaihissalam diantaranya adalah 1. Tokatnya bisa menjadi ular. 2. Tokatnya bisa membelah lautan yang menjadi jalan raya. Rasul ulul azmi berikutnya yaitu yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahirannya itu menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah, Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa anak-anak dengan cara diangkat ke alam ghaib atau mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuza atau Iskariot, atau boleh disebut Yudas Iskariot. Boleh kamu lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157, yang artinya tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Untuk itu kalian perlu ketahui mukjizat Nabi Isa diantaranya 1. Dapat menghidupkan orang mati. 2. Dapat menyembuhkan penyakit kusta atau penyakit kulit yang menjijikkan. 3. Dapat menyembuhkan penyakit mata atau penyakit buta. Yang terakhir, dapat membuat burung dari tanah. Adapun Rasul ulul azmi yang terakhir, yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia muda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga dia dijuluki dengan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad sering dihadang bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya, meskipun Abu Jahal adalah pamannya sendiri. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah, anak-anak, ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membahas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim, anak-anak. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perlu kamu ketahui, hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Perlu kamu ketahui anak-anak, mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu 1. Isra Mi'raj, 2. Al-Quran, 3. Jari-jarinya bisa mengeluarkan air, 4. Bisa memperbanyak makanan. Demikian anak-anak kegiatan belajar hari ini
Tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.